Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar di web programming masih tentang PHP. Jadi, kita akan bahas untuk kali ini dengan bahasan terkait dengan array. Jadi, teman-teman semuanya, untuk array sendiri adalah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai sekaligus, diakses dengan menggunakan indeks atau key tertentu. Berbeda dengan variabel biasa yang hanya menyimpan satu nilai. Nah, kemudian untuk keuntungan menggunakan array maksudnya menyimpan banyak data dalam satu variabel, memudahkan proses looping, mempermudah pengolahan data. Nah, untuk jenis array-nya sendiri nanti ada tiga macamnya. Jadi ada index array, kemudian ada associative array, dan juga multidimensional array. Nah, kita akan coba untuk membuat array, eh, index array gitu ya. Jadi misalnya saya buat folder tutor di htdocs, kemudian saya buat folder baru namanya array. Nah, jangan lupa teman-teman dihidupkan web servernya karena saya pakai SAM. Saya tinggal buka SAM control panel. Nah, sambil disiapkan kopi dulu, saya ngopi dulu ya. Oke. Lega. Nah, kemudian silakan teman-teman aktifkan Apache-nya, kemudian dan juga MySQL-nya. APC ada di web server, ada di port 480 dan 443 untuk HTTPS dan 3306 untuk port MySQL. Nah, kita buat dulu yang untuk index array, index array.php. Nah, array dengan indeks angka. Jadi mulai untuk indeksnya itu angkanya mulai dari nol. Jadi contohnya adalah variabel buah, dia berbentuk array. Kemudian ada di dalam arenya itu ada apel, ada jeruk, ada mangga. Kita buat PHP-nya dulu. PHP kemudian. Nah, kemudian ini adalah indeks array. Kemudian kita buat variabel buah. Di dalam variabel buah itu menyimpan arraynya. Yang pertama adalah apel, kemudian koma, yang kedua adalah jeruk, yang ketiga adalah mangga. Oke, jadi ada tiga data di variabel buah, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita akan memanggil array-nya, datanya array ini berdasarkan dari indeksnya. Jadi kita panggil echo variabel buah. Nah, variabel buah mana yang akan kita panggil? Misalnya di indeks saya pengen manggil jeruk. Berarti eh, untuk indeksnya sendiri dimulai dari nol. Jadi apel itu nol, jeruk itu satu, mangga itu dua. Berarti kalau saya pengen manggil jeruk berarti satu. Kemudian titik koma. Ini jeruk ya berarti ya. Saya coba tes dulu. Saya ada di folder localhost, di folder tutor ya. Di dalam folder tutor ada file array. Satu strip index array.php. Jadi saya sudah manggil namanya jeruk. Nah, kalau saya pengen manggil apel, misalnya saya panggil lagi di sini. Echo
Eko variabel buah apa yang misalkan apel. Apel berarti indeksnya dari nol. Ini apel. Oke, nah gimana caranya supaya saya bisa ke bawah? Ini misalkan saya bikin Eko aja. Eko, kemudian BR. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham semuanya terkait dengan array yang ada di PHP. Nah, ini saya tekan CTRL sama plus saja biar agak besar ya. Nah, seperti ini. Oh, kebanyakan. Oke, seperti ini. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan aja. Eh, mudah-mudahan nggak error. Jadi, semua ilmu dimulai dari dasar. Kuatin dasarnya dulu. Mudah-mudahan teman-teman saat nanti step untuk yang di level selanjutnya itu lebih mudah. Kalau untuk dasarnya kuat gitu ya. Oke, kita sudah ngerti untuk indeks array dan sudah mempraktekkan. Eh, satu lagi, misalnya saya pengen manggil mangga, gimana caranya? Ini aja tinggal saya ganti jadi satu. Kok satu? Dua ya mangga ya. Oke. Nah, kita lanjutkan eh, untuk yang asosiatif array .php. Nah, eh, kita buat untuk apa namanya pembukanya. Oke. Kemudian saya akan panggil. Saya buat dulu maksudnya panggil aja. Buat variabel harga buah misalnya. Di harga buah itu arraynya adalah misalnya begini. Ada misalnya ini apel misalnya. Apel huruf kecil semua. Kemudian seperti ini. Oke. Koma. Nah ini. Jadi ada harga buah, ada nama buahnya dan juga ada harganya. Nah ini jeruk. Kemudian ada arrow seperti ini 8.000. Kemudian kalau mangga 12.000. Misalnya begitu. Ini sudah sudah kita deskripsikan arenya. Nah, kemudian dari array ini kita akan panggil. Misalnya Eko harga buah, harga buah. Apa yang akan kita panggil? Misalnya jeruk. Jeruk. Oke, kita coba tes ya. Maka akan muncul harga dari buahnya. Asosiatif array 8.000. Oke, nanti bikin desimal bagaimana itu nanti aja. Yang penting sudah ngerti untuk menampilkan asosiatif array. Nah, ini kita bisa juga pakai untuk looping ya. Kita looping. Looping. Looping itu pengulangan. Pakai for each misalnya. For each. Oke. Di for each ini ada nama variabel. Nama variabelnya apa? Harga buah kan? Oke. Kemudian K-nya apa? Misalnya kita buat variabelnya nama. Nama. Nama ini nanti ini saya kasih variabel harga. Oke. Nah, kemudian saya akan memanggil di sini. Eko. Eko apa? Variabel nama, titik dua, misalnya RP, oke, variabel harga, harga, oke, kemudian ini BR aja, seperti ini. Jadi saya akan manggil nama dan variabel harga.
Ini saya kasih BR aja, Eko BR. Eko BR. Oke, saya coba tes. Nah, apel titik dua 10.000, kemudian jeruk 8.000, mangga 12.000. Kita eh, perulangan sampai berapa banyak ini datanya ini akan ditampilkan semua dengan menggunakan for each. Jadi nanti biasanya teman-teman bisa pakai saat nanti di pemrograman selanjutnya. Nah, oke. Lanjut, kita akan ke multidimensional array. Multidimensional array. Kita lihat tutorialnya dulu ya. Associative array. Array dengan indeks berupa string atau key. Kemudian ada multidimensional array atau array di dalam array. Array ada di dalam array. Kita buat tiga strip multidimensional array. .php. Kemudian kita buat PHP-nya. Kemudian ini penutupnya array di dalam array. Nah, kemudian kita oke, kemudian kita buat variabelnya. Variabelnya apa? Misalnya produk. Di dalam variabel produk itu ada array sini. Oke. Kemudian ada beberapa macam di sini. Oops, sorry. Ada array satu lagi. Ya, kan tadi array di dalam array. Apel, misalnya huruf kecil aja semua. Apel, harganya 1.000, kuantitinya 50 misalnya. Nah, ini ada array di dalam array. Kemudian kita buat lagi ini jeruk misalnya. Masih apel jeruk mangga ya. Jeruk 8.000, ada 100. Dan yang terakhir kita buat mangga. Mangga 12.000, ada 25 kilo. Oke, sudah selesai. Kita deskripsikan variabelnya. Ada variabel produk. Di dalam variabel produk itu ada array lagi. Array yang pertama itu apel. Yang ini array yang pertama. Di dalam array pertama ini ada data-datanya. Ini ada data apel. Ada 1.000, ada 50. Oke, sekarang kita akan tampilkan Eko. Eko apa? Eh, produk ya. Oh, produk, variabel produk. Variabel produk yang ini kan mulai dari nol ya. Ini nol, satu, 2 gitu ya. Ini juga sama. Ini nol, satu, 2. Nah, kemudian ini yang area pertama. Di sini ya, area pertama ini. Grup mana yang maksudnya? Ini grup satu, grup 2, grup 3. Kalau yang ini untuk yang ini, ini. Gitu ya, yang ada di dalamnya. Nah, saya akan menampilkan, yang saya tampilkan apa? Eh, bentar. Eko. Nah, ini kenapa kok merah? Karena belum ada datanya. Nol. Ini misalnya satu. Oke. Jadi nol dan satu. Nol itu berarti di sini. Satu itu berarti di sini. Berarti yang tampil harusnya 10.000. Kita coba tes. Nah, 10.000. Teman-teman bisa ya, kenapa kok dapat 10.000 ya? Jadi yang pertama ini untuk yang baris pertama ini. Nih, satu, dua, nol, satu, dua. Kemudian yang ini, baris yang ini, satu, nol, satu, dua. Oke. Nah, kemudian saya akan menampilkan misalnya yang 100. 100 itu berarti di sini satu, di sini, ups, di sini dua.
Nah, ini satu, ini berarti baris ini yang pertama satu, yang dua berarti ini nol, satu, dua, ini dua. Oke, berarti munculnya harusnya 100 ya. Nah, 100. Oke, kita coba looping kayak tadi. Menampilkan dalam bentuk looping ya. Eko, saya, atau ini saya ini aja, komen aja biar nggak muncul. Oke, nah kemudian saya buat loopingnya, looping. Pakai for each, oke. Variabelnya adalah eh, produk. Nah, S apa? S misalnya ini P aja, P misalnya. Oke. Nah, kemudian di dalamnya kita tinggal panggil Eko, kemudian nama, titik dua misalnya, variabel P, variabel P yang nomor berapa gitu ya. Variabel P yang nomor nol misalnya. Nomor nol berarti baris ini. Nih, nol. Terus harga, harga, titik dua, variabel P nomor satu. Oke, terus stok atau quantity itu variabel P yang nomor dua. Oke, seperti ini. Nah, jadi akan menampilkan semuanya sih ini. Jadi P, variabel P itu yang ini akan ditampilkan satu, ini grup yang nol maksudnya, ini yang grup nol. Kemudian untuk harga, ini grup yang ini. Kemudian untuk quantity, ini grup yang 50, 100, sama 25. Kita coba tes, Bismillah, refresh. Jadi nama apel, harga. Nah, supaya ada ke bawah kita bisa tambahkan UR. Oke, refresh sini. Yang untuk yang pertama adalah apel, harganya 10.000, kuantitinya 50. Nama yang kedua jeruk, harga 8.000, kuantitinya 100. Oke, itu pembahasan kita terkait dengan array. Jadi ada indeks array, asosiatif array, dan juga multidimensional array. Oke, saya rasa itu dulu untuk belajar bareng kita terkait dengan array yang ada di pemrograman PHP. eh, Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang berminat untuk e-book dan juga apa namanya source code lengkap dari saya. Silahkan ada di link deskripsi, di check out aja di situ. Yang mau belajar untuk privatnya juga silahkan aja. Ada WA tim kami ada di situ juga. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terus belajar dan konsisten belajar karena nanti ilmu itu untuk diri untuk teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.